jangan duduk ke tempat yang barusan ditempati oleh orang lain jika dia tampak akan kembali. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisi itu maraja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bih." Barang siapa berdiri dari tempatnya kemudian dia kembali lagi, maka dia lebih berhak di tempat itu daripada orang yang baru duduk. Idza qama ahadukum min majlisi tsumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bih. Barang siapa berdiri dari tempatnya kemudian dia kembali lagi, maka yang tadi berdiri lebih berhak atas tempat tersebut. Tapi ada akhlaknya juga. Bagaimana caranya? Kalau bisa ada sesuatu yang dibuat tanda untuk duduk di situ. Misalnya ada serban atau ada tas, asal jangan ada isinya terlalu banyak. Kalau banyak fulusnya ya wassalam. Jadi kalau ada serban, ditaruh serban sebagai tanda bahwa saya ada di sini, pernah ada orangnya dan saya akan kembali. Kemudian kalau duduk tidak boleh diantaranya untuk mengganggu yang di sebelahnya, jadi banyak gerak atau membuat yang di sebelahnya khususnya dalam majelis terganggu dengan dirinya, seperti ada handphone yang belum mati. Nah, itu berarti mengganggu sebelahnya, atau masih banyak contoh yang lain. Juga ketika duduk makan itu sangat tidak dianjurkan untuk melihat kepada orang yang sedang makan di depannya. Jadi makan sambil lihat mata. Kalau ngobrol ya oke lah, sesekali ngobrol. Tapi kalau orang makan dilihat begini, nah itu salah satu akhlak yang buruk. Melihat saja, Imam Haddad mengatakan jangan melihat kepada orang yang makan, mulutnya dilihat terus. Ya sekali cuman lihat sebentar, ngomong dia kita dengarkan sambil makan. Tapi jangan orang makan kita lihat, jangan, itu kurang baik. Apalagi di foto, apalagi di video, apalagi kalau videonya seperti ini. Nah ini penyakit ini. Ini zaman now seperti ini penyakitnya. Pengajian bareng itu saya kalau pengajian, saya pribadi kalau pengajian, saya itu seperti takut sama paparazi. Lihat kanan kiri dulu. Kalau pas jamuan ini, saya harus lihat kanan kiri dulu. Karena saya takutnya memang disengaja oleh orang-orang yang cerdas ini tadi, ketika mau masukkan makanan diupload di Facebook. Jadi pas mangap, mie-nya mau jatuh, tusuk sate itu ada 15, di foto diupload. Loh, kenapa enggak pas berdiri? Apa pas mangan itu loh. Itu sangat tidak beradab. Dalam urusan duduk tidak beradab. Kemudian di antara juga adab duduk itu tidak terlalu mepet dengan yang lain. Jadi membuat sebelahnya merasa nyaman. Sebelah saya. Jadi kalau memang sebelah itu bisa nyaman, ya kenapa harus ditumpangi dengan paha kita? Tempat masih luas, tidak usah numpangi teman dengan. Ya, biasanya seperti ini. Dalam surat Mujadilah ayat berapa tadi? 11. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum," kalau sudah dikatakan kepada kalian, idza qila lakum tafassahu fil majalis, ya, berilah kelapangan di dalam majelis, fafsahu, maka longgarkan, yafsahillahu lakum, kamu akan diberi kelapangan oleh Allah dalam segala hal. Ya, wa idza qila syuzu fanshuzu, kalau dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Makanya enak jadi kita ini kalau mau pulang, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, perintah ini. Jadi mengenjoykan majlis itu baik. Membuat suasana majlis jadi enjoy itu baik. Karena kita bukan semua dari kita ini sedang
nyantri ya, bukan semua dari kita itu nyantri. Kan ada yang mustami. Kalau mustami yang datang itu merasa nyaman hatinya, taklim itu lebih mudah dipahami. Tapi kalau taklimnya ini dia dalam keadaan ada rasa takut, masuknya itu agak beda. Sehingga di dalam duduk itu pun ada aturannya, ya, tidak terlalu lebar, tidak terlalu memaksa untuk, bahkan kalau duduk seperti tahiyat, seperti tawarruk itu di depan guru atau di depan seorang yang soleh itu juga baik. Dan juga tidak dianjurkan untuk duduk di antara daun pintu, di antara kusen pintu. Jadi ini pintu, nah seperti ini, nah, duduk di tengahnya ini tidak baik, kata Imam Syafi'i begitu. Tidak baik, itu ada ngefeknya nanti dengan rizki. Gitu ya. Jadi kalau ada acara-acara majelis, acara tahlilan, itu jangan gerombol sampai panas, padahal di dalam masih kosong. Dan juga Rasulullah SAW masalah duduk ini, beliau mengatakan satu waktu ada orang yang datang ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang satu masuk karena masih agak longgar, langsung duduk di depan. Yang satu masuk duduk di belakang. Yang satu ngintip pulang. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ini 3 contoh orang ini tadi, kata Rasulullah. Yang satu maju sampai di depan karena masih longgar, masih kosong. Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, karena dia maju maka Allah juga akan maju kepadanya, maksudnya akan memudahkan hajat. Yang satu di belakang, padahal masih longgar di depan, masih kosong. Karena dia malu maju ke depan, maka Allah juga malu sama dia. Yang satu malu itu maksudnya berarti ya keberkahannya tidak seperti yang di depan. Kalau masih kosong, kalau sudah full maju ke depan tambah kurang ajar itu. Ya, Rasul paling tidak senang ya. Kalau sudah telat ya di belakang. Rasul pun begitu dulu. Nah kalau masih kosong tapi ada milih di belakang, karena dia malu kepada saya, malu kepada majelis, maka Allah juga malu kepadanya. Satu lagi yang cuma ngintip, dia tidak mau ke majelis, Allah juga tidak mau kepadanya. Itu begitu pernah terjadi seperti ini. Jadi bahkan dalam duduk pun diatur oleh Allah. Dalam posisi jongkok buang air besar dan jongkok buang air kecil pun juga diatur oleh agama Islam. Tidak ada agama di dunia ini yang mengatur sedetail itu lebih dari agama Islam. Jadi duduk pun diatur. Tidak ada agama di dunia ini yang ngatur duduk, itu tidak ada. Jadi orang duduk kalau dia sama seperti Rasul, maka dia selama dia duduk dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi duduk dalam taklim itu juga begitu. Pengajar itu posisinya sebaiknya yang mudah dilihat oleh hadirin. Jadi kalau hadirin tidak terlalu banyak, ya saya rasa tidak perlu duduk di kursi seperti ini. Buat apa? Kan itu agak mekitik namanya. Ya jamaahnya gak sepiro, 5-4 orang, tapi duduk di kursi. Kecuali kalau memang sakit. Tapi kalau misalnya duduk di kursi membuat yang nonton itu lebih mudah, maka dilakukan. Makanya ada mimbar. Kenapa mimbar masjid itu kok tinggi? Kenapa kok tidak ceramah di bawah saja? Supaya yang paling belakang kelihatan. Memang sebenarnya mimbar masjid itu ya mohon maaf Pak, mestinya itu minimal itu seperti ini. Kenapa? Karena paling mepet dengan tembok. Yang lebih pas lagi di depan. Sehingga yang paling depan pun bisa melihat. Tapi kalau naiknya ke belakang itu tidak bisa dilihat dari yang samping kanan kiri. Suaranya aja. Tapi tidak apa-apa, boleh. Yang penting tinggi. Cuman mestinya masjid itu minimal seperti ini, minimal seperti ini. Jadi
lurus dengan temboknya. Paling tidak ya dari situ masih kelihatan lah. Apalagi kalau yang ceramah hidungnya mancung, ketok irungnya cok. Makanya mimbar itu dibuat tinggi. Kenapa? Supaya yang belakang cukup di posisinya dia bisa melihat. Tapi kalau yang di belakang harus sampai begini, nah berarti dia fokusnya itu tidak bisa 100% mendengarkan karena dia harus fokus untuk melihat. Seperti itu. Jadi memang dalam Islam ini detail itu diperhatikan. Makanya Islam ini jadi sukses seperti itu. Maka perhatikan gimana duduk kita, dengan siapa kita duduk, karena duduk itu nular. Manjalas janas. Siapa yang duduk akan nular. Kita dekat dengan satu orang yang ahli ibadah, insya Allah nular, suka ibadah. Kita suka duduk dengan orang yang ahli maksiat, lama-lama kita nular juga senang maksiat. Ada satu orang dulu pernah saya ceritakan, dia bilang bahwa duduk itu tidak akan mempengaruhi asal kita punya mental yang kuat. Gurunya bilang, kalau kamu duduk dengan satu orang 40 hari kamu akan ketularan. Tapi kalau kita kuatkan tidak, ya coba aja. Saya akan coba, saya duduk sama sapi di kandangnya 10 menit setiap hari selama 40 hari. Coba aja kata gurunya. Dicoba sama gurunya, sama santrinya tadi. 1 hari 10 menit. Wah, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 39, 40 hari. Maju ke gurunya. Ya apa guru? Saya masih bisa ngomong. Jalan saya masih seperti manusia. Saya tidak seperti sapi. Ternyata apa yang antum katakan tidak sama dengan kenyataannya. Saya masih seperti manusia. Terus ada laler. Laler itu yang dekat dia terus kayak gini. Cari guru. Senang. Kenapa guru? Nggak apa. Menang gurunya, diam gurunya. Sebentar lagi ada yang laler. Lah ini kamu dapat sekarang. Kenapa guru? Lah kamu kan gimana mestinya kalau ada lalat? Ya diusir. Kamu dulu kalau ngusir lalat itu, kamu begini. Kumpul sapi kamu ngusirnya gini. Ya Allah. Jangan bilang kumpul itu tidak nular. Kumpul itu nular. Ya, kumpul itu nular. Jadi kumpul dengan orang baik itu nular baik. Duduk dengan akhwat yang bukan mahramnya untuk urusan kerja kelompok, ya mungkin pertamanya kerja kelompok, akhirnya kelompokan. Ya mungkin pertamanya kerja kelompok, akhirnya kerupuan. Nah, kerupuan masih ingat ya? Kerupuan minta jalan kandang sapi. Hati-hati, duduk dengan seorang bisa membuat kita berubah, ya. Duduk dengan seorang bisa membuat berubah. Wallahu a'lam bishawab.